pelihara sholat. Bapak-bapak, lebih baik memelihara 2 ekor kambing, 4 ekor kambing di rumah daripada 1 manusia anakmu yang tidak sholat. Saya ulang, lebih baik bapak memelihara 4 ekor kambing di rumah daripada 1 anakmu di rumahmu tidak pernah sholat. Itulah yang meruntuhkan agamamu di rumah. Kambing, Pak, kalau dia nakal, bau, jeruduk, suka ganggu, ada pilihannya, Pak. Kalau kambing ada apa, Ibu? Jual. Jual nih, bawa di pasar, mengganggu saja ini. Sampai di pasar tidak ada yang beli, ada pilihan? Ada, potong. Iya toh, isi perutnya jadi coto, dagingnya jadi sate, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya bakar obat kuat. Bagaimana Pak Ketua? Ketua dunia Melayu, dunia Islam. Itu dari Medan, jauhnya datang sholat subuh. Berapa banyak pahala beliau. Allahu Akbar. Ya, hai bapak saudara-saudara sekalian. Ada pilihan. Kambing jual, tidak laku potong, makan sama-sama. Tapi kalau manusia anakmu di rumah, judi online, game online, belanja online, sholat online, tukang tipu, kuat makan, malas, kamu apain? Mau di apa? Apa? Mau apa? Jawab nih sekarang. Kau mau apa? Jual, siapa yang beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah makna lebih hina dari binatang. Maka sholat, alhamdulillah, bapak-bapak kalau sudah rajin sholat seperti ini, tidak usah cemas. Insya Allah, Allah akan berikan keselamatan alam kubur. Nah, setelah itu, maka 3 yang menolong kita. 1, anak yang soleh dan soleha. Tidaklah dijelaskan oleh Nabi, anakmu yang jadi kepala dinas, anakmu yang jadi wali kota, anakmu yang jadi gubernur, anakmu yang dokter. Tidak, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang saya hormati, anaknya bapak bisa tidak jadi tentara dan polisi, tidak pernah daftar akpol atau akmil? Bisa tidak jadi tentara? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa enggak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa enggak? Bisa, bawa sendiri kursi duduk di pekarangan. Jadi orang gila. Ya toh? Ya. Bisa enggak ibu-ibu anaknya, bapak-bapak? Bisa enggak anaknya bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin toh? Bisa enggak anak kita jadi insinyur tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak bapak soleh dan soleha meskipun tidak jadi polisi dan tentara? Bisa. Bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Lalu kenapa kita rasanya lebih senang anak kita jadi dokter, jadi tentara, polisi, jadi anggota DPR, dan tidak pernah risau meskipun dia tidak sholat? Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR kalau dia tidak pernah sholat. Karena DPR-nya dia tidak akan bawa masukan kubur. Tidak ada anakmu jadi dokter yang kau bayar sampai puluhan juta menyogok supaya lulus. Lalu anakmu itu dokter yang tidak pernah sholat. Meskipun anak kita pengangguran, atau kerjanya cuma jual-jual sayur di pasar, tapi 5 waktunya lengkap di masjid. Itulah yang akan menolongmu nanti di kubur. Bapak Ibu, terutama kita yang sudah tua, mau tiap masa depan bapak di kubur, mau tahu masa depan bapak di kubur, lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu tidak pernah kau dapati pergi pengajian, anakmu tidak pernah kau lihat ke masjid berjamaah, bakal sengsaralah hidup kita di kubur nanti. Maka bapak-bapak yang punya anak, dorong anak ke masjid. Beliau juga ketua BKP RMI, ketua umum pemuda remaja masjid se-Indonesia. Adik-adik, ini yang ceramah sekarang tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren.
Coba bandingkan ustadz, sebut kau ustadz kondang sekarang di Indonesia. Sebut. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari Mesir. Guru kita Adi Hidayat dari Libya. Guru kita Haddan Antaki dari Mesir semua. Dasat Latif dari Unhas. Sospol. Kok bisa jadi ustadz? Saya pikir-pikir salah satu sebabnya Allah pelihara saya. Rumah saya tempat tinggal selalu dekat dari masjid. Di kampung rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar setelah tamat SMP. Pertama kali saya tinggal di Makassar, tinggal di Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Pindah dari Yosudarso ngontrak ke Jalan Harimau. Oh, lebih dekat lagi. Cuma guling-guling saya ketua sudah sampai di masjid. Pindah lagi di situ, ketok Dopuli lagi. Dekat lagi dari masjid. Sekarang saya tinggal di Hertasning. Tidak ada masjid. Saya bangun masjid depannya. Bapak-bapak kalau mau kirim anakmu ke Jawa, mau kirim anakmu ke Makassar, mau ngontrak atau beli rumah, lihat yang dekat dari masjid. Pergi lihat rumah 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pindah pesawat. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak indah rumah sakit nak kau meninggal. 10 menit dari pasar mall. Mau kau tiap hari pergi belanja. Cari masjid 10 menit dari rumah. 10 masjid dari masjid. Ada anak muda, dia bisa lari berkilo-kilometer. Ada orang tua, dia boleh naik sepeda sampai puluhan kilometer. Rumahnya dari masjid dalam kompleks, tidak pernah dikunjungi. Kalau ada anakmu begitu, bakal sengsara lah kau di alam kubur. Anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, yang bisa menolong kita di alam kubur, harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu, woi, bu, ini yang di depan-depan ini semua yang banyak emasnya. Ibu, ini yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu, bu? Anak, istri kedua. Kawin lagi tuh, kawin lagi suamimu. Begitu ibu meninggal, dah cabut satu-satu tuh emasmu. Dikawin, cincin kawin kita ibu. Cabut. Diambil lagi gelagu ini dulu waktu kita ke Dubai ibu. Cabut. Dia ambil lagi gelagu ini dulu usia pernikahan kita. Saya belikan waktu kita pergi umroh, diambil. Semua diambil. 3 bulan kemudian dia kenal sama janda. Temannya semanya dulu. Diambil semua itu emasmu, baru dia bilang ambil aja di cincin mantan istriku sudah mati. Daripada itu cincinmu bu, dia pakai janda. Lebih baik bawa ke masjid. Lebih baik cari penghafal Quran. Ustadz, saya tidak punya suami, tidak ada anakku. Apakah tidak ada yang doakan? Oh, kalau begitu Allah tidak maha penyayang. Allah tidak adil kalau begitu, karena kita tidak punya jodoh. Gimana caranya? Ibu bapak yang tidak punya anak, cari penghafal Quran, biayai hidupnya. Sama di hadapan Allah, anakmu sendiri, meskipun bukan dari rahim istrimu. Cari penghafal Quran, datangi. Ada penghafal Quran? Ada. Oke, berapa biaya 1 bulan? Ini 600 1 bulan. Saya biayai 2 orang, tiap bulan saya kasih 1.200.000. Sama hukumnya penghafal Quran anak kita. Jangan kau juga terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Ada memang orang pelit pak. Masya Allah. Sudah selayaknya makan daging, kan kering aja terus dia cari. Hei lah, dongo nah. Sudah ada memang tong orang. Jangankan kasih orang, dirinya saja dia pelit. Pak bu, kalau bapak mau punya kamar di akhirat ber-AC, lampunya bagus, tempat tidurnya empuk, kirimlah ke panti asuhan pembeli kasur. Bapak mau terang kuburnya, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Saya mau terang kuburku Ustaz. 1 juta. Lampu 5 watt. 5 juta 1 watt. 500.000 lilin. 1.000 obat nyamuk. Oh, surga 1.000. Memangnya nenekmu punya surga?
Celengan saja Pak. Lihat coba, mau lihat sepelitnya orang Islam. Lihat itu celengan kalau lewat. Pas lewat depan kita pura-pura cerita. Lewat aja. Ada orang pelit betul Pak. Lewat celengan. Dia tarik dompetnya. Dia lihat. Anak muda di belakangnya banyak mau diambil ini. Oh ternyata dia cari yang paling kecil. Si masuk 2.000. Sudah masuk, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang. Anak muda, Haji, kasih 100.000. Dia lihat, masih muda 100.000. Masuk, dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, ini anak muda bilang, itu hanya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya di orang, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada orang 100.000 salah masuk ini. Begini mau masuk surga, nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar itu Pak 2.000 baru kelar. Itu ada di terminal Daya, kan ditulis air besar 1.000, air kecil 500. Saya masuk air besar, sudah saya kasih uang 1.000. Ini dek, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar, dia bilang pasti Ustaz kencing juga. Saya kasih lah uang 2.000, kan kencing sama saya, ini 2.000, 1.500 kan. Mana uangku 500, kembalinya dia bilang, tidak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uang saya. Dia bilang Ustaz masuk lagi kencing. Itu surga 2.000. Ya, sedekahlah. Ibu-ibu yang tidak bisa sedekah semen ke masjid, sedekahlah dengan nasi bungkus. Mulai Jumat akan datang, kirim nasi bungkus. 2 bungkus saja setiap Jumat. Selesai itu bapak ibu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan Jumat depan bisa lagi 5 bungkus. Itulah harta ibu yang tidak bisa diambil orang. Bapak-bapak, sedekah. Itulah yang akan melindungi kita nanti di kubur. Anak yang soleh, harta yang telah kita sedekahkan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya mau jadi dapat ilmu ini Ustaz. Nah saya bukan penceramah. Gampang. Begitu dapat potongan-potongan video dari guru-guru kita, sebar. Bapak ibu tiba-tiba di grup WhatsApp dapat ceramahnya Nasihat Latif, sebar. Bapak punya grup 10, satu grup 20 orang di dalam, berarti 200. Di 200 orang kita sebar, masa sih tidak ada satupun yang mengamalkannya. Selama orang itu mengamalkan ilmu yang kita sebar tadi, itulah yang akan menerangi alam kubur kita, meskipun kita bukan mubalik. Begitu sebaliknya, bapak di grup mendapat video-video porno, meskipun canda, itu paling banyak ceramah saya diplesetkan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Oh ini paling banyak dipotong-potong gambarnya, perempuan seksi yang mana lewat dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya, jangan sampai menyebarkan konten-konten yang ada fitnah di dalamnya, ada dosa, karena akan menjadi dosa jariah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah 3 amal yang bisa menolong kita. Dan pasti kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti mati. Ada baru-baru saya ceramah di Jakarta. Kejadian betul. Jam 9.10 menit masih ada di grup. 9 malam. Lewat masih ada di grup postingannya membahas tentang kabinet menteri. Tidak sampai 30 menit masuk lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Yang tadi posting terakhir. Sering kita lihat begitu. Masa meninggal? Iya. Meninggal? Masa? Saya masih ketemu di pasar minggu lalu. Meninggal? Masa sih? Masih ada warung kopi 2 hari yang lalu. Bagaimana kalau kita yang tiba-tiba meninggal dan tidak punya bekal? Kematian bukan nomor urut. Kalau kematian nomor urut berdasarkan umur, yang tua-tua dulu di depan saya ini yang duluan. Tapi kematian nomor undian, siapa yang naik siapku. Maka pelihara sholat adalah bukti konkret kita siap menghadapi kematian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Kalau ada silakan, saya persilakan.